Haleluya, haleluya, shalom, blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Kembali bersama saya, Pendeta Theodorus, dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Hari ini kita akan membahas tema membayar utang kepada Allah. Ayat pokok yang menjadi renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca bersama. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terlintas di pikiran saudara ketika mendengar kata utang? Ya, pasti soal pinjaman uang atau barang dari orang lain yang harus atau wajib dibayarkan kembali dalam tempo waktu yang sudah disepakati. Meskipun di Alkitab memakai kata hutang, namun saya mengacu pada bahasa bakunya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu utang tanpa huruf H. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya, mungkinkah membayar utang kepada Allah? Jika saudara mengikuti 2 vlog saya sebelumnya, yaitu judulnya Membalas Kebaikan Tuhan dan judul satu lagi adalah Membalas Kasih Karunia Allah, maka jawabannya adalah sangat mungkin. Untuk itu, mari kita memperhatikan pembahasan berikut dan jangan di-skip ya, supaya tidak disalahpahami. Dari ayat pokok yang kita baca tadi, jelas bahwa kita semua adalah orang yang berutang kepada Allah. Utang yang pertama ialah utang dosa yang hanya dapat dibayar oleh Allah sendiri, dan itu telah dibayarkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita ditebus dan diselamatkan. Roma 8 ayat 3. Utang yang dibayarkan itu disebut kasih karunia. Nah, utang yang kedua ialah utang kita kepada Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Sekarang, bagaimana caranya kita membayar utang kepada Allah? Ada 2 cara, saudara, untuk kita dapat melakukannya. Yang pertama, mematikan perbuatan-perbuatan tubuh dengan pimpinan roh Allah. Nah, itu dapat kita baca seperti ayat pokok tadi dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14. Saudaraku yang kekasih, meskipun kita telah dimerdekakan dari dosa, tetapi godaan untuk berbuat dosa, yaitu untuk memuaskan keinginan daging, tetaplah sangat kuat. Dan kita tahu bahwa hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8. Justru ketika keinginan berbuat dosa itu datang, maka seharusnya lah kita ingat untuk membayar utang kepada Allah yang telah memberikan kita hidup, yaitu dengan menolak keinginan daging dan mematikannya oleh kuasa roh Allah. Ayat 13. Inilah yang menegaskan status kita sebagai anak Allah yang di ayat 14 tadi. Tidak dikatakan bahwa dengan menolak keinginannya saja maka kita akan hidup. Namun kita harus mematikannya karena ini sejajar dengan keinginan roh Allah, yaitu hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Kapan kita harus mematikannya? Perhatikan saudaraku, bahwa kata mematikan ini dari kata kerja Yunaninya berarti setiap godaan dosa yang datang saat itu juga kita harus melakukannya, harus dimatikan. Jadi dengan demikian, setiap kita menolak keinginan dosa dan mematikannya, di saat itulah kita membayar utang kepada Allah. Jadi dosa bisa saja datang, tapi kalau saya nggak mau dan saya menghentikan keinginan itu, maka itu cara saya membayar utang kepada Allah. Cara yang kedua yaitu mengasihi sesama manusia. Kita dapat membacanya dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan,
janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Secara sederhana, saudaraku yang kekasih, Paulus mengalihkan tema dari kepatuhan pada pemerintah menjadi tema kasih. Nah, sebagaimana warga negara wajib membayar pajak kepada pemerintah sebagai hamba Allah, demikian pula warga gereja atau jemaat Kristen wajib mengasihi sesamanya manusia yang merupakan mandataris Allah yang diciptakan serupa dengan Dia atau segambar dengan Dia. Dengan mengasihi dan tidak berbuat jahat kepada sesama, maka kita mulai membayar utang tersebut yang sebenarnya bersifat kekal. Meskipun seumur hidup kita tidak akan mungkin dapat melunasi utang kita kepada Allah, tetapi setidaknya ini yang terbaik yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang berutang kepada Dia. Jadi bayar utang gimana? Ya mengasihi saja. Mengasihi siapa? Sesama kita, sesama manusia. Haleluya. Secara jujur saudara, kita tidak akan mungkin dapat memenuhi hukum Taurat kecuali dengan mengasihi sesama manusia, karena ketika kita mengasihi Allah, maka kita juga akan mengasihi dan menerima sesama sebagaimana kita dikasihi dan diterima oleh Allah. Mengasihi sesama dilakukan bukan hanya musiman, tetapi harus menjadi gaya hidup seperti Kristus ketika Ia mempraktikkan kasih-Nya sebagai anak manusia. Kristus telah menyatukan manusia yang terpisah dari Allah, yang terpisah dari sesamanya, itu di dalam kasih-Nya. Demikian juga Paulus menjembatani jemaat Yahudi dan jemaat non-Yahudi ketika ia seringkali mengutip perjanjian lama kepada jemaat perjanjian baru, supaya mereka itu kokoh bersatu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, kita masih menjalani hari-hari yang sukar, di mana kita sedang mengikuti instruksi pemerintah untuk mengkarantina diri sendiri di rumah masing-masing. Tetapi saudaraku, sadarkah bahwa ada godaan dosa yang kelihatannya kecil? Dosa apa itu? Berita-berita hoaks dan teror mengenai wabah COVID-19, hoaks mengenai pemerintah. Nah, semuanya ini mencoba menggiring kita untuk terlibat di dalamnya, seperti mempercayai berita tersebut tanpa mengkonfirmasikannya dengan media resmi pemerintah atau kantor berita dan portal berita nasional. Lalu kita segera meneruskan atau mengcopy pastenya ke grup WA, IG, FB, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi pada kita, bukan? Saudaraku, menolak percaya dan tidak mengirimkan berita hoax adalah salah satu tindakan sederhana kita untuk membayar utang kepada Allah. Bukankah lebih baik jika kita mengajak orang berdoa dan membaca Alkitab melalui media sosial kita daripada kita sebarin hoax, daripada berita yang gak jelas itu? Lalu saudaraku yang terkasih, yang perlu dilakukan sekarang adalah gereja harus bersatu. Hentikan saling menyalahkan dan merendahkan satu dengan yang lainnya, khususnya para pemimpin gereja yang dikenal sebagai tokoh-tokoh yang berpengaruh itu. Saudara, Kristus telah memberikan hidupnya demi bersatunya jemaat menjadi tubuhnya yang kudus. Jadi janganlah saling membenarkan diri sebagai yang terhebat, karena itu hanya akan mempermalukan Tuhan di mata penganut agama lain. Marilah kita lebih baik merapatkan barisan dalam perbuatan baik. Ingat, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Bukankah lebih baik jika kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi dengan cara memberi, meskipun hanya sedikit dari apa yang kita miliki? Ya, paling tidak kita sedang membayar utang kepada Allah. Kapan harus dilakukan? Sekarang, kata Roma 13 ayat 11. Sebagai penutup, apakah saya melakukan apa yang saya sampaikan? Saudara, saya tidak akan pernah menyampaikan firman Tuhan yang belum saya renungkan dan saya lakukan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua renungan hari ini.
kiranya membuka mata kita, hati kita, untuk lebih saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita lakukan yang terbaik hari ini bagi Dia. Selamat menjalani hari dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah mendapatkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima hari ini dapat kami renungkan dan pada akhirnya dapat kami lakukan. Ya Bapa, seringkali kami terlalu menyepelekan bahwa kami tidak dapat membalas, kami tidak dapat membayar apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Meskipun memang tidak mungkin untuk disejajarkan, tetapi Engkau menyuruhnya berarti kami sanggup untuk melakukannya, yaitu kami mau menolak dosa, kami mau mematikan segala perbuatan-perbuatan dari keinginan-keinginan daging, dan kami mau mengasihi sesama kami di hari-hari yang sulit ini. Bapa, terlalu sering kami memikirkan diri kami sendiri, tetapi Tuhan ingatkan kepada kami untuk kami dapat berbuat sesuatu meskipun itu tampaknya kecil bagi sesama kami. Tetapi Tuhan mampukan kami untuk saat ini tidak menghakimi orang lain, tidak menuding orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Dan juga kepada mereka juga mungkin Tuhan yang saat ini ada di lingkungan kami, mungkin mereka sedang dipantau kesehatannya, dicurigai mengenai COVID-19 ini, mungkin mereka juga terdampak, tetapi jangan biarkan kami memvonis mereka sebelum dokter menyatakan mereka terpapar virus COVID-19. Ajar kami untuk menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan kami, sehingga Tuhan, biar apa yang keluar dari hidup kami adalah berkat, adalah kekuatan, adalah satu pengharapan untuk memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Bapa dalam sorga, kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati gugus tugas COVID-19, berkati Tuhan dokter, tenaga medis yang bekerja, dan Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan pasien-pasien yang saat ini sedang ada di rumah-rumah sakit penanggulangan COVID-19. Kami berdoa, kiranya umat Tuhan juga yang sedang sakit, Tuhan jamah apapun nama penyakit mereka, kami satukan hati, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan kembali. Kami berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang berkekurangan, Tuhan, Engkau adakan, Engkau cukupkan sumber daya dari sorga. Kiranya Tuhan itu hadir di dalam setiap rumah kami yang berharap kepadamu. Pangan sandang papan kami percaya tidak akan berkekurangan. Bapa dalam sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami, biar kami senantiasa sehat dan kuat untuk menjalani hari-hari kami dengan keluarga kami di dalam rumah. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur, bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya!